2 jam sebelum masuk sekolah mereka sudah mendayung karena memang tidak ada akses darat ataupun sulit untuk ke sekolah. Kalau dalam kondisi hujan itu biasanya anak-anak tetap sekolah seperti biasa. Tetap sekolah. Ya. Paling sering datang ke sini itu basah. Paling sering. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Kami menuju Provinsi Banten. Secara geografis, Provinsi Banten berbatasan dengan DKI Jakarta di sebelah utara dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi hasil pemekaran dari Jawa Barat ini pun mengalami perkembangan yang pesat, namun ternyata tidak sampai ke wilayah ini. Tiba di Kabupaten Pandeglang, kami menuju ke Kecamatan Cibaliung. Dari sini, perjalanan kami sebenarnya dimulai. Tujuan kami adalah desa terujung, yakni Desa Curug. Siapa yang menyangka kalau provinsi yang bersebelahan dengan ibu kota kondisinya masih seperti ini. Infrastruktur darat belum memadai dan inilah satu-satunya harapan warga dari satu desa ke desa yang lainnya. Kita akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat di Kampung Lewi Malang selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Kami harus melalui jalur air menyusuri Sungai Cibaliung. Aliran Sungai Cibaliung memang tampak tenang, namun bukan berarti kami bisa melewatinya dengan mudah. Kabarnya, tak semua warga di Desa Curug memiliki perahu. Jika hendak keluar desa menuju kota, maka mereka harus meminjam perahu dari warga yang beruntung memilikinya. Hanya saja, ternyata memiliki perahu bukan lantas menjadikan semua persoalan bisa teratasi. Biaya bahan bakar yang tidak murah cukup memusingkan mereka. Ongkos keluar masuk kampung sejauh 10 km bisa menghabiskan bensin sebanyak 10 liter atau setara dengan uang hampir Rp100.000. Aliran Sungai Cibaliung memang tidak pernah deras, bahkan cenderung sangat tenang. Ini karena letak Sungai Cibaliung yang menjadi muara bagi aliran sejumlah sungai kecil yang mengarah menuju lautan lepas Samudra Hindia. Sepanjang perjalanan, kami hanya menemui ilalang di bagian kiri dan kanan. Sementara, ada pula bagian pinggir sungai yang tertutupi rimbunnya pohon-pohon besar. Secara kasat mata, kami tidak melihat kemana arus sungai ini mengarah. Jika tidak bersama warga lokal, mungkin kami akan tersesat di persimpangan-persimpangan aliran sungai. Di sepanjang jalan, kami temui jembatan-jembatan kayu yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Jembatan ini adalah satu-satunya akses bagi warga untuk saling mengenal dengan warga di permukiman di luar tempat tinggal mereka. Seperti di kampung yang kami datangi hari ini. Setelah melalui perjalanan 2 jam, bahkan hampir 3 jam, kami melalui perjalanan darat dan juga melalui sungai dengan kapal ini, kita akhirnya tiba di Kampung Lewi Malang, di Desa Curug yang masih masuk ke dalam Kecamatan Cibaliung. Dan ini letaknya ada di selatan Provinsi Banten. Kita akan lihat seperti apa kampungnya. Akhirnya, kami tiba di Kampung Lewi Malang. Suasana kampung ini cukup sepi. Ini karena hanya ada 22 kepala keluarga yang masih bertahan tinggal di kampung.
Sebagian warga kampung pergi merantau ke kota untuk bekerja. Sementara sebagian lagi pergi untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ada cerita sedih kampung Lewi Malang. Saat musim penghujan tiba, Sungai Cibaliung kerap meluap. Kampung yang berada dekat dengan bantaran sungai ini pun harus terendam banjir. Satu hal yang membuat saya kagum dengan warga yang tinggal di kampung Lewi Malang ini, semangat anak-anak untuk bersekolah. Sejak pukul 4 pagi, mereka sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Waktu sekolah adalah waktu paling mengasyikkan bagi anak-anak ini. Namun bagi saya, perjalanan yang mereka tuju untuk ke sekolah seakan sebuah petualangan. Rame-rame sama teman-temannya. Setiap hari, masing-masing anak membawa dayung untuk mengayuh sampan-sampan yang mereka naiki. Sejujurnya, saya sempat ngeri melihat anak-anak ini menaiki sampan yang hanya selebar tubuh orang dewasa ini. Bismillah. Salah duduk atau salah dayung, maka resikonya sampan bisa oleng dan terbalik. Anak-anak ini tetap ceria, meski harus melampaui beberapa puluh dayung hingga ke sekolah. Padahal, jarak dari rumah ke sekolah lebih dari 2 km menyeberangi sungai ini. Kita berapa lama sih sampai ke sekolah? 1 jam, 2 jam? 1 jam ya. Nanti capek nggak sih ngedayung sendiri setiap hari? Enggak. Karena sama teman-teman ya, rame-rame ya. Tapi pernah kebasahan? Pernah. Pernah? Pernah jatuh nggak? Nggak pernah. Gitu. Alhamdulillah ya. Tapi nggak takut buku nanti basah semua? Nggak pernah juga. Sampai sekolah teman-teman Yanti juga gini. Semuanya naik sampan. Dari kecil selalu ya. Kalau yang udah gede-gede nanti naik sampan juga nggak? Semua ya. Meski masih anak-anak, mereka sudah terbiasa mengayuh dayung sampan seperti ini. Para orang tua tak sempat mengantar mereka ke sekolah karena harus pergi mencari nafkah. Selalu ada resiko mengarungi sungai sedalam 6 meter ini. Namun, apa mau dikata, tak ada jalan lain yang lebih aman menuju sekolah mereka. 6 hari dalam seminggu, anak-anak harus melalui sungai ini. 2 jam sebelum masuk sekolah mereka sudah mendayung dari dekat rumah sampai ke sekolah sana. Dan ini terbiasa mereka lakukan selama 6 tahun di sekolah dasar. Jadi memang mereka menggunakan ini, satu perahu bisa 2-3 orang. Dan ini mereka lakukan karena memang tidak ada akses darat ataupun sulit untuk ke sekolah. Karena memang kondisi di sekitar rumah mereka seperti ini, rawa-rawa dan juga sungai. Kalaupun airnya sudah naik, itu lebih menghambat mereka untuk jalan darat. Makanya mereka menggunakan perahu ini dari kecil sampai ujian hari ini. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, tibalah kami di Desa Parung Kokosan. Secara administratif, wilayah Desa Parung Kokosan terpisah dari Desa Curug di Kecamatan Cibaliung yang menjadi tempat tinggal mereka. Tapi inilah sekolah terdekat yang bisa mereka jangkau. Setelah merapikan dayung dan sampan, anak-anak ini masih harus berjalan sejauh 300 meter hingga akhirnya tiba di sekolah. Memang lebih dekat ke sini daripada ke Curug atau ke Sorongan. Cuman kalau ke sini lewat kali, akses jalannya ya melalui kali ya kurang lebih 2 kilo. Tapi kalau ke sana itu kurang lebih 10 kilo. Padahal cuman ke sana aksesnya memang jalan darat. Jalan darat, Iya. bisa jalan kaki gitu. Bisa jalan kaki. Tapi lebih jauh. Lebih jauh. Lebih jauh. Nah, kalau dalam kondisi hujan itu biasanya anak-anak tetap sekolah seperti Tetap biasa. sekolah. Tetap sekolah dia biasanya kalau di sini pakai payung, Mm-mm. pakai daun pisang, Mm-mm. rata-rata pakai daun pisang. Sekalipun hujan,
Ya, yang namanya anak-anak kan lain dari kita. Terus saja. Ya. Paling sering datang ke sini itu basah. Paling sering. Di Kampung Lewi Malang, Desa Curug sebenarnya ada kelas jauh bagi kelas 1, 2, dan 3. Hal ini cukup memudahkan bagi anak-anak yang beranjak ke usia sekolah. Namun usianya masih terlalu riskan untuk menyeberangi Sungai Cibaliung. Sayang, kondisi kelas jauh ini sangat memprihatinkan. Bangunan ini sangat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan bambu, sementara atapnya hanya memakai ikatan rumbia. Kelas jauh adalah inisiatif warga untuk memudahkan anak-anak bersekolah tanpa harus berjalan jauh dan menempuh resiko yang membahayakan. Tapi, lagi-lagi, rencana warga tak berjalan mulus. Bertahun-tahun kelas jauh ini mengalami keterbatasan jumlah pengajar, buku-buku pelajaran pun jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya, kelas sering kosong. Anak-anak pun menjadi tidak pasti apakah hari ini masuk sekolah ataukah kosong karena tak ada guru yang mengajar. Walaupun kita membangun sekolah dasar di sana juga karena kepala keluarganya sekitar 20 kakak tidak memungkinkan, akhirnya warga menyeberang lebih dekat dengan kecamatan lain, kecamatan Cikesik, yaitu ke desa Parung Kokosan. Berarti artinya kalau dibangun sekolah pun jumlahnya hanya sedikit gitu. Hanya Jadi sedikit. lebih baik mereka ke sana dan lebih dekat juga ya, Iya, malah ya. mungkin. Ya paling kekurangan di sana itu dari alat transportasi seadanya semacam getek ataupun rakit, sehingga memang kami juga akan mengusahakan itu untuk transportasi yang lebih layak ke sana. Karena kalau untuk membangun jembatan juga kurang efektif karena sungainya terlalu lebar dan kemudian memang aksesnya tidak terlalu banyak untuk ke sana. Namun untuk kampung itu memang harus kebangun untuk anak-anak sekolah tetap harus bersekolah, makanya anak-anak sekolah akhirnya menyeberang ke kecamatan yang lain. Ada yang mandi, ada yang cuci gitu. Kok buat minum juga di sini?